Kamu cerita kenyan moto baru padumbo, nyorumah baru padlom, perumah baru padlom. Ini gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan merumpok dengan lentuan Indah Rastika Sari. Uronyo ba edisi Senin 31 Januari 2022. Ba ake bulan Januari rakan lon, dan memang tanya ba episode ke-47 di tahun kedua. Dan ini menarik kita bahas. Ini sudah bulan Januari dan memang perjalanan 2022 nanti masih panjang insyaallah. Dan kita akan bicara mengenai, nah ini menarik yang akan kita bicarakan hari ini mengenai ekonomi. Tapi khususnya kita akan bicara mengenai APBA, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, yang memang sudah disahkan, sudah ketok palu pada awal Januari kemarin, tanggal 11 Januari 2022. Dan memang komposisinya itu di APBA 2022 inilah pendapatannya itu sebesar 13,35 triliun, belanja sebesar 16,17 triliun, surplusnya adalah 2,8 triliun. Ini kata Pak Dalimi yang kemudian memimpin rapat paripurna tersebut. Kita akan bahas ini, kemana saja uang itu nanti akan diarahkan dan siapa yang menikmatinya, dengan tema kita, siapa nikmati APBA 2022 dengan pengamat ekonomi Pak Dr. Taufik. Assalamualaikum Pak Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bapak sudah kembali ke PTM. Senang bisa berjumpa lagi. Awal tahun ya. Awal tahun Pak, menarik kita bicara APBA. Ini menarik pada APBA. 16,17 triliun Pak, kenpeng yang mit. Penggop. Pengdanyo rakyatnya Pak. Tapi apakah ke rakyat Pak uangnya? Kita akan masuk nanti tapi Pak. Ini kan 16,17 triliun Pak. Sudah ketok palu. Sudah jelas Pak. Tapi menarik juga nih Pak. Ini komposisinya tadi ada kemudian ada surplus, ada kemudian belanja. Belanjanya besar juga ya Pak? Saya coba awali bahwa sistem anggaran belanja publik di negara ini diatur oleh undang-undang, itu menganut sistem balan budget. Balance, berarti seimbang. Okay. Anggaran belanja seimbang, bukan surplus dan defisit budget. Oke, artinya gimana kalau seimbang itu Pak? Kalau seimbang berarti uang itu, belanja itu kita tentukan awal. Kan beda dengan belanja rumah tangga atau masyarakat. Masyarakat itu punya uang dulu baru belanja. Kalau negara maupun pemerintah itu belanja dulu baru cari uang. Oke, belanja dulu baru cari uang. Balance-nya kemudian? Nanti akhir tahun. Jadi secara akuntansi pemerintahan itu nanti harus dibalancekan. Kalau surplus ada apa, kalau defisit juga mengapa gitu. Jadi dia ditanda tanya karena kita menganut sistem balan budget. Nah kalau biasanya kan ada pertengahan tahun orang sudah sibuk, kenapa sudah defisit? Artinya itu diharapkan pemerintah harus mencari masukan untuk menjadikan anggaran belanja itu menjadi seimbang. Menjadi balance. Nah, sistem itu memang dibenarkan. Ada beberapa negara, misalnya negara maju seperti Amerika dan beberapa negara Eropa itu menganut sistem defisit budget. Ada juga negara yang menganut sistem surplus budget. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kita di balance-nya. Kita harus seimbang. Tapi kemana saja nih Pak komposisinya? Kalau tadi kan sudah dijelaskan, tapi rincinya seperti apa yang mudah kita pahami? Yang saya pikir secara empirik selama ini, realitas empiris. Realitas empirik, hampir 70% anggaran belanja Aceh itu untuk belanja pemerintah. Baik eksekutif, legislatif maupun birokrasi. Belanja rumah tangga pemerintah ya Pak? Jadi oleh karena jadi 68-70% itu habis belanjanya untuk kepentingan mengurus belanja pemerintah. Rakyat cuma sisa 30-nya? 30 itu melalui belanja pembangunan kan, atau proyek pembangunan, atau belanja sifatnya pengadaan barang dan jasa dan lain-lain sebagainya. 70 itu diatur oleh undang-undang atau seperti apa Pak? Kenapa kemudian lebih tinggi untuk belanja? Diatur undang-undang tidak 70-30. Artinya harusnya? Itu
seharusnya kan lebih banyak untuk rakyat. Harusnya memang. Ya, Undang-undang tapi seperti apa? Misalnya, alasannya mereka kan untuk biaya operasional mereka. Sekarang bayangkan saja, gubernur itu di samping sudah ada gaji, dia ada tunjangan, ada fasilitas, rumahnya, gordennya, sampai ke kaos kakinya juga dibeli. dibenarkan tapi Itu dibenarkan oleh sistem anggaran belanja negara ini. Maka yang lebih banyak dipergunakan adalah untuk belanja kaki. pemerintah. Jadi kita ya, di mana salahnya kalau seandainya kebijakan itu diatur dalam perencanaan pembangunan itu kan prosesnya dari musrenbang. Oke. Musrenbang nanti ada RKA, ada pertemuan dengan legislatif, nanti ada pembahasannya lagi, dibalik lagi, nah kan itu kan perbaiki itu. Nah, yang diperbaiki itu lebih banyak untuk kepentingan belanja pegawai, baik eksekutif, legislatif, dan birokrasi. Terus diperbaiki Iya. hanya untuk belanja itu, Iya. yang kemudian diperbaiki Iya, terus. bahkan untuk belanja modal saja itu tahun-tahun yang lalu itu sekitar 18 triliun, 17 triliun, hanya 20 miliar. Bayangkan berapa persen? 0,2% ya. Makanya nggak ada proses yang menjadi stimulus ekonomi yang akan mendukung rakyat Aceh. Otsus kita besar, Pak. Otsusnya tahun ini malah 8 triliun. 8 Sebelumnya 7 triliun. Itu sudah 6. masuk ke dalam bahagian 16,17 tadi? Sudah masuk. Karena memang include di dalamnya kan. Oke. Nah, kalau ada tadi katanya ada surplus apa? Pas surplus tahun yang lalu. Betul ada surplus. Paling surplus itu kan simpanan pemerintah yang ada di bank-bank pemerintah. Itu bunga-bunganya. Bunga-bunganya yang sengaja disimpan begitu awal tahun, sesudah ada DIP kan ditarik uang itu disimpan di bank. Jadi bahkan saya dengar ada proyek-proyek itu disimpan dulu. Nanti kalau menguntungkan baru di tender. Baru nanti di tender. Hari ini belum disahkan tanggal 11, tanggal 5 sudah tender proyek. Siapa punya? Nah, kalau ditanya siapa yang menikmati? Berarti sudah bukan ada rakyat. Sudah ada duluan yang sudah siapa yang nikmatin, Pak? Elit lah. Elit lah. Ya, Elit apa, Pak? Elit Aceh gitu. Elit Aceh. Baik pejabat eksekutif maupun legislatif, mungkin juga yudikatif saya nggak tahu. Oke, berarti eksekutif sama legislatif. Yang Pak Taufik yakin. Yes, ya memang ke situ. Coba lihat aja. Rincian anggaran belanja itu kemana yang banyak? Karena tanggal 5 sudah ada, disahkan. sudah di tender. Bayangkan aja nanti kita nggak katakan beli mobil baru umpamanya. Belanja taktis gubernur itu berapa? Coba lihat, berapa miliar? Belanja taktis itu belanja apa, Pak? Belanja rumah tangga, belanja ya, yang kita bilang tadi lah, gorden sebagai segala dan mungkin ada tamu yang minta sumbangan kan, tapi rakyat kan nggak mungkin masuk situ, berapa pasti diusir kan, ada yang minta sumbangan, ada yang itu macam belanja taktis itu uang operasional pejabat itu memang dari APBA diambil. Begitu juga ketua DPRA juga begitu, wakil ketua, kita nggak ada wakil gubernur, ada sekda, itu juga belanjanya dari situ dimasukkan dalam anggaran belanja itu, belum lagi ke tunjangan kerja, TPK ya ada yang sibuk TPK, kalau otsusnya kurang TPK kami sudah turun. Ya kalian syukur nikmat aja lah. Rakyat ada yang satu hari 20.000 sampai jam 10 belum dapat. Saya bilang. Ada yang satu hari 50.000 belum dapat. Jadi beda memang Pak ya, beda pendapatannya kemudian beda. Iya pendapatannya beda, pendapat dan juga beda. Pendapat juga beda. Ya artinya ya kalau ditanya untuk rakyat saya juga ragu ya rakyat 30% cuman Pak kalau tadi kita 30% bukan uang dibagi ke rakyat kalau ada proyek-proyek kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat. Iya, pengadaan barang, bibit. Itu bibit pun kita lihat kualitas bibit macam mana. Udah akhir-akhir tahun menjelang itu carilah. Sertifikat bibit dicari. Sertifikat pokoknya untuk pengesahan supaya bisa kan kemarin dalam jangka waktu 2 minggu dia bisa habiskan 1 triliun. 2 minggu. Dalam 2 minggu di bulan Desember. Itu hebatnya birokrasi dan eksekutif kita itu. Ya berarti kontrol legislatif juga nggak ada. Fungsi kontrol dari legislatif, fungsi legislasi, fungsi kontrol, fungsi anggaran itu. Legislasi mungkin karena ada transaksional politik ya. Itu masuk juga dalam. Masuk karena mereka juga bukan naik begitu saja. Mereka ada oligarki, ada orang yang mengatur
Oke. Yang mengatur mereka, yang memberi modal mereka bisa jadi pejabat publik hari ini. Ya besok begitu tidak lagi jadi pejabat publik, dia ngopi aja nggak ada yang berkawan lagi, pasti orang pergi. Itulah fenomena dunia. Ya, nah persoalannya apakah rakyat ambil pusing? Tidak. Kamu hanam pikir tata gean. Gimana Pak kondisi yang kalau nuronyo di tahun 2022 lom dakun? Mereka sudah seperti apatis ya. Ada pengesahan nggak ada pengaruh kami. Katanya. Sah tidak sah anggaran belanja itu nggak minta peng gitu. Kalau ada yang mulai aktivitas pagi sampai sore, kadang-kadang jam 10, jam 11 belum laris. Kalau yang aktivitasnya ba'da asar sampai malam, kadang-kadang sampai maghrib, ada juga yang kita lihat wah, kencang kan, mungkin sudah punya brand tersendiri bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas konsumsi di situ atau transaksi demand supply di situ. Tapi pada umumnya Pak, kondisi yang terjadi yang Pak Taufik hari ini lesu. Ya, uang tidak beredar di masyarakat. Inflasi tahun yang lalu secara kumulatif per tahun 2,42%. Artinya masyarakat tidak pegang uang, tidak ada transaksi ekonomi, tidak ada jual beli. Orang datang aja ke pasar. Kadang-kadang orang pedagang itu duduk dia dari pagi sampai sore nggak laku, nggak ada yang masuk, rayuan macam-macam, nggak ada yang lewat, ibu-ibu kan, bunda kadang-kadang. Kak cantik, pokoknya supaya masuk ke dia belum tentu masuk. Supaya masuk. Tapi persoalannya masyarakat tidak pegang uang. Mau dibelanjakan apa? Demikian juga kalau ada yang pendapatannya tetap mungkin ya pegawai negeri, karyawan BUMN yang per bulan itu, mungkin dia kan sudah dia setting belanjanya. Ini kan pakai skala prioritas, yang udah pasti beras, gula, minyak, kebutuhan pokok lah. Kebutuhan pokok. Nah itu pun hari ini naik harganya. Ya, apapun. Katanya 14.000, coba datang aja ke kedai itu. Yang sekilo berapa? Di pusat 14.000 Pak. Kalau di sini masih sedikit minyak lah khususnya. Ya minyak, gula juga naik, beras juga sedikit naik. Itu kan kebutuhan pokok yang harus mendapatkan perlindungan kan. 9 bahan pokok itu ada SK-nya untuk dilindungi oleh pemerintah. Termasuk nanti 16 bahan kebutuhan masyarakat. Jadi ya inflasinya rendah. Ternyata yang hanya memicu inflasi itu belanja ikan, transportasi. Oke, itu yang memicu. Iya, udah itu rokok ya. Udah itu berapa? Ya itu artinya Pak, orang menganggap yang memicu inflasi itu beras, makanan, ikan itu karena memang kebutuhan pokok. Oke. Mereka harus konsumsi. Pak Dokter, kita selusuh itu di provinsi Bapak. Bagaimana kemudian di kota, ini pusatnya di Banda Aceh. Kita lihat pemimpin Banda Aceh seorang ini juga yang berkutat di bidang ekonomi lah kita katakan. Beliau punya pengalaman panjang di bidang ekonomi. Tapi gimana Bapak lihat secara keseluruhan lah untuk tahun ini? Ini kan politik. Ya, pemimpin politik. Kalau jadi pemimpinannya jadi orang politik. Balik ke politik. Jadi kalau dalam teori ilmu politik itu kan seperti piramid. Rakyat itu di bawah, ada civil society, ada elit. Elit itu bagian dari pemerintahan. Begitu dia masuk ke partai, itu dia jadi orang politik. Artinya yang kemarin-kemarin pengalaman dulu pengalaman ekonomi, hari ini jadi pelaku politik, praktisi politik. Cara berpikirnya juga harus politik. Balik ke kondisi ekonomi di kota gimana Pak lihat? Saya pikir Banda Aceh termasuk inflasinya juga masih rendah kan. Semuanya rendah. Yang jadi ukuran BPS secara nasional itu Banda Aceh, semuanya dan Melabu. 3 kota itu. Ya, itu inflasi kumulatifnya sekitar tidak sampai 2. Berarti rakyat juga tidak pegang uang. Nah, sekarang Banda Aceh itu juga itu kan jadi penyangga Banda Aceh itu kan Aceh Besar, Sabang dan Sigli kan. Jadi orang bisa bekerja ke Banda Aceh. Dia bukan beraktivitas dan konsumsinya juga belum tentu di Banda Aceh. Aktivitas transaksi jual belinya juga oke. Ya, begitu juga Aceh Besar kan, Sigli dan Melabu. Meskipun ya mungkin Banda Aceh ini jadi kan skop wilayah Banda Aceh ini kan cuman radius berapa 8 km persegi kan atau 10 km persegi. Nah karena itu orang beraktivitas Banda Aceh tapi dia nggak tinggal Banda Aceh, dia Aceh Besar.
Bisa jadi Artinya tinggal juga siapa. uang yang digunakan bisa jadi juga kembali ke Aceh Besar. Ya, belum tentu berputar Banda Aceh karena mungkin dia di sana kan. Jadi hanya mereka sebagai daerah penyangga itu mendukung aktivitas ekonomi di Banda Aceh. Nah, coba lihat orang di Pasar Aceh itu tinggalnya di mana? Kadang pun orang pegawai kantor wali kota tinggalnya di Aceh Besar kadang. Kok nggak tinggal di sana ke sana? Artinya keputusan ekonomi tadi juga tidak jauh dari politik ya. Iya, keputusan politik ada nanti keputusan ekonomi politik anggaran itu diputuskan secara politik. Karena kalau keputusan anggaran itu bukan kerja eksekutif Artinya saja, gimana kalau ada ekonomi legislatif. politik? Itu perencanaan yang dilakukan oleh eksekutif melalui Bapeda. Oke. Nanti dilakukan proses sebelum pengesahan anggaran itu kan harus ada tolak tarik dulu, ini kepentingannya siapa, ini siapa kan. Kepentingan partai juga tidak kurang dari anggaran belanja publik itu. Partai juga didukung oleh itu, termasuk nanti orang partai yang duduk di eksekutif dan legislatif juga memberikan ke partai. Oke. Jadi kebijakan itu begitu dia disahkan oleh DPR itu ekonomi politik. Oke, dan proporsinya juga 70-30 kalau apa lihat di kota. Atau sama Hampir saja? hampir sama. Hampir sama. Hampir sama semua. Nasional juga seperti itu. Jadi kebanyakan hanya untuk 70 itu. Iya, itu hampir 70, kadang-kadang 70, hampir 70. Segitu mainnya fluktuasinya di Grafiknya segitu gitu aja. Ya, fluktuasi grafik di sekitar itu aja. Lebih banyak ke belanja birokrasi eksekutif legislatif daripada belanja publik ke rakyat. Uru-uru lembak jalan tahu-tahu kadang. Oh ya, apa boleh buat nanti kalau kita bilang sama mereka, salah mereka nasibnya memang begitu. Dia sombong karena dia sudah punya kedudukan. Kalau tidak seperti itu juga kan. Tapi itu persoalan psikologis, sense of belongingnya terhadap rakyat, kehidupan rakyat itu ada apa enggak? Iya, kadang-kadang mereka nggak peduli itu. Dia lihat aja. Nanti peduli kok Pak, kan atas nama rakyat. Iya, pada atas nama rakyat menjelang pemilu, pilkada itu atas nama rakyat. Menjelang saja. Iya, nanti sangat didukung oleh rakyat itu sebatas ruang pemilihan itu aja, kotak ini pilih itu. Sesudah itu ya enggak lagi. Ini apatis nih Pak. Enggak, bukan apatis, ini realitas empiris ya. Empiris. Saya pikir, saya tiap hari duduk dengan mereka, saya jarang duduk dengan mereka pejabat. Itu dengan siapa? Dengan rakyat-rakyat akar rumput. Kadang-kadang saya pindah-pindah komunitas. Siapa itu? Komunitas tukang beca, orang jual ikan, jual ayam, jual daging sapi juga. Yang biasa Pak. Mereka ya nyonyohana hana. Itu aja. Kadang-kadang dengan petani, dengan orang jual. Saya duduk, saya ngobrol dengan mereka. Saya lebih banyak mendengar mereka. Lalu Bapak apakan? Maksudnya Bapak dengar saja kah? Mereka nanti kadang-kadang lihat berita, dia bilang. No, maksudnya apakah bilang, Bapak kan juga dekat dengan penguasa. Apakah juga ini Bapak sampaikan? Saya nggak pernah dekat dengan penguasa. Okay. Saya pikir produser PTM itu dekat dengan penguasa. Kalau saya enggak. Saya nggak pernah masuk kantor pemerintah. Oh, cara-cara seperti ini ya dekatnya ya? Iya. Kalau saya nggak pernah masuk. Maka mungkin saya lebih disukai rakyat karena tidak keluar masuk kantor itu. Kalau saya sudah keluar masuk, saya juga mungkin hambar apa yang saya ngomong. Oke. Saya lebih sudah berbau-bau ini ya. Ah iya, udah berbau-bau the elit kan, harus nampak elit. Sedangkan minum kopi aja kalau diajak produser PTM saya mana aja. Saya nggak suka yang di tempat yang mahal-mahal gitu kan. Karena nggak bisa dinikmati gitu. Kopi itu rasanya hampir sama, tapi kalau yang mahal kadang-kadang nggak bisa dinikmati. Justru nggak bisa dinikmati. Baik, Pak Taufik, terima kasih banyak Pak. Kita sudah harus selesai di akhir Pak. Mungkin saran Bapak, ini masih Januari, masih panjang insya Allah. Saya pikir itu kebijakan-kebijakan belanja itu ada pada eksekutif. Kontrolnya pada legislatif. Usahakan kalau memang ada peluang untuk membantu rakyat, saya pikir ini kesempatan ya. Apalagi nanti eksekutifnya cuma 6 bulan lagi kan. Ya. Harus tahu diri aja gitu. Apakah bisa menghapus dosa bulan Juli, tanggal 5 bulan Juli ini sudah habis. Begitu juga ikut nanti yang tingkat 2, berapa tingkat 2. Ya. Kalau kita duduk dengan rakyat, banyak cerita rakyat yang kita dengar. Kalau kita duduk dengan pejabat, dengan cerita pejabat kan. Nanti kalau kita bilang, wah ini kita harus baca buku ini, buku ini. Mereka langsung bilang, kamu cerita kenyan.
moto baru padumbo, nyorumah baru padlom, Jila. perumah baru padlom. Ini gini. Jadi kan itu beda ceritanya. Kalau saya nanti duduk dengan para aktivis lain lagi, dengan ilmuwan lain lagi kan. Berapa jurnal dah tulis, apa judul jurnal hari ini. Jadi begitu. Saya lebih banyak ke situ. Jadi memang mungkin nasib hidup saya seperti itu mungkin. Ini takdir Allah saya diberikan seperti itu. Mungkin nggak menarik bagi orang lain. Saya pikir saya harus selalu dengan rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat. Kesempatan berapa bulan ini saya pikir ada kebijakan-kebijakan publik, kebijakan anggaran itu bisa disuit untuk kepentingan rakyat. Pak, sedikit lagi, kalau PJ tadi bisa nggak menghapus dosa yang tadi? Ya, membantu menghapus dosa lah. PJ kan kebijakannya nggak strategis ya. Karena bukan definitif, bukan dipilih. Karena kita sudah menganut sistem pemimpin itu dipilih oleh rakyat. Kalau dulu sebelumnya kalau nanti ada PJ tidak terlalu ya, PJ yang mengerti persoalan rakyat lah kita harapkan, menyelesaikan beberapa persoalan rakyat. Kalau dosa orang sebelum PJ nggak ada urusan dengan PJ kan. PJ kan dia menyelesaikan prestasi kerjanya, dia punya kepentingan politik ke pusat. Kalau tidak nggak dikeluarkan SK. Jadi siapa PJ itu pusat, ya, Pak? Pusat tetap. Jadi oligarki politik itu tetap bermain. Jadi artinya kepentingan politik elit itu ada. Jadi yang menikmati siapa juga bukan rakyat yang menikmati APBA 2022. Bukan rakyat yang menikmati APBA 2022. Tapi Pak, elit lah. Elit yang menikmati. Baik, Pak Dr. Taufik Ar-Rahim, SMSI, terima kasih banyak. Pengamat ekonomi yang juga sering bicara ekonomi dan juga dekat dengan rakyat ya Pak. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak. Insya Allah ada waktu main lagi ke PTM. Ya, Insya Allah. Baik, terima kasih juga untuk Anda rekan Loan. Kami tunggu subscribe-nya. Komen-komen positif yang membangun kita semua. Like dan juga kalau Anda berpikir ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.